Mbah Hamid, Pasuruan. Tentang KH Abdul Hamid Pasuruan. Suatu ketika ada seseorang meminta nomor togel ke Kyai Hamid. Oleh Kyai Hamid diberi dengan syarat, jika dapat togen maka uangnya harus dibawa ke hadapan Kyai Hamid. Maka orang tersebut benar-benar memasang nomor pemberian Kyai Hamid dan menang. Saran ditati uang dibawa ke hadapan Kyai Hamid. Oleh Kyai uang tersebut dimasukkan ke dalam bejana dan disuruh melihat apa isinya. Terlihat isinya darang dan belatung. Kyai Hamid berkata, "Tegakkah saudara memberi makan anak istri saudara dengan darang dan belatung?" Orang tersebut menangis dan bertobat. Setiap pergi kemanapun Kyai Hamid selalu didatangi oleh umat yang berduyun-duyun meminta doa padanya. Bahkan ketika naik haji ke Makkah pun banyak orang tak dikenal dari berbagai bangsa yang datang dan berebut mencium tangannya. Dari mana orang tahu tentang derajat Kyai Hamid? Mengapa orang selalu datang memuliakannya? Konon inilah keistimewaan beliau derajatnya ditinggikan oleh Allah SWT. Pada suatu saat Orde Baru ingin mengajak Kyai Hamid masuk partai pemerintah, Kyai Hamid menyambut ajakan itu dengan ramah dan menjamu tamunya dari kalangan birokrat. Ketika surat persetujuan masuk partai pemerintah itu disodorkan bersama pulpennya, Kyai Hamid menerimanya dan menandatanganinya. Anehnya pulpen tak bisa keluar tinta, diganti pulpen lain, tetap tak mau keluar tinta. Akhirnya Kyai Hamid berkata, "Bukan saya yang nggak mau tanda tangan, tapi ballpointnya nggak mau." Itulah Kyai Hamid, dia menolak dengan cara yang halus dan tetap menghormati siapa saja yang bertamu ke rumahnya. Inilah beberapa dari banyak karomah Kyai Hamid. Kyai Hamid adalah realita nyata tentang munculnya seorang hamba Allah yang mempunyai kekuatan marifat bilan, yang mumpuni dan kekuatan musyahadah atas nur tajalli dengan makam wilayah yang amat tinggi. Dan kekuatan tersebut tentu tidak mungkin beliau dapatkan dengan serta-merta tanpa melalui tahapan-tahapan amalia dan makamat tarekat yang beliau jalani dan beliau istiqamahkan. Setidaknya dari sirah Kyai Hamid yang dapat kita baca, kualitas amalia dan makamat itulah yang selalu beliau pancarkan dalam setiap gerak langkah beliau. Kewaraan, kezuhudan, ketawaduan, kesabaran, keistiqamahan, dan riyadlah. Dan yang jelas, kekuatan marifan dan wilayah tersebut hingga saat ini telah menjadi hamparan hikmah yang maha luas dan menebarkan harum pada sanubari tiap orang yang mengenalnya. Hingga siapapun tak akan pernah kehabisan untuk mengaisuri taulada atas keagungan akhlaknya dan menempa keberkahan yang telah beliau sebarkan dalam setiap relung hati dan palung hidup kita. Sebelum menjadi kiai, semasa beliau mondok di Termas, Abdul Hamid nama asli Kyai Hamid banyak melakukan suluk tarekat secara siri. Seperti sering pergi ke gunung dekat pondok Termas untuk melakukan halwat dan zikir. Tapi, kalau ada orang datang, ia pura-pura mantek mengetapan agar orang tidak tahu bahwa dia sedang berhalwat. Amalan wirid juga sering beliau baca di sela-sela aktivitasnya sebagai seorang santri. Bahkan, ketika sering diajak begadang untuk mencari jangkrik, Kyai Hamid segera membaca wirid ketika teman-temannya tidak melihatnya. Lambat laun, aktivitas suluk Kyai Hamid dengan zikir siri kalbi dan membaca aurat semakin intens dilakukan di kamar pondok. Bahkan diceritakan, semakin hari, Kyai Hamid semakin jarang keluar dari kamar untuk melakukan zikir dan wirid tarekat tersebut. Sampai-sampai, kawan-kawannya menggodanya dengan mengunci pintu kamar dari luar. Beliau bersikap hormat pada siapapun, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang jelata sampai yang berpangkat. Semua dilayaninya, semua dihargainya. Misalnya, bila sedang menghadapi banyak tamu, beliau memberikan perhatian pada mereka semua. Mereka ditanyai satu persatu, sehingga tak ada yang merasa disepelekan. Yang paling berkesan dari Kyai Hamid adalah akhlaknya, penghargaannya pada orang, pada ilmu, pada orang alim, pada ulama, juga tindak tanduknya. Kata mantan Menteri Agama, Prof. Dr. Mukti Alun, yang pernah menjadi junior sekaligus anak didiknya di pesantren Tremas. Beliau sangat menghormat pada ulama dan habaib. Di depan mereka,
Sikap beliau layaknya sikap seorang santri kepada kiainya. Bila mereka bertandang ke rumahnya, beliau sibuk melayani. Misalnya, ketika Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki, seorang ulama kondang Mekan yang baru saja wafat, bertamu. Beliau sendiri yang mengambilkan suguhan, lalu mengajaknya bercakap sambil memijatinya. Padahal tamunya itu lebih muda usia. Sikap tawadu itulah, antara lain, rahasia keberhasilan beliau. Karena sikap ini beliau bisa diterima oleh berbagai kalangan, dari orang biasa sampai tokoh. Para kiai tidak merasa tersaingi, bahkan menaruh hormat ketika melihat sikap tawadu beliau yang tulus, yang tidak dibuat-buat. Derajat beliau pun meningkat, baik di mata Allah maupun di mata manusia. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Barang siapa bersikap tawadu, Allah akan mengangkatnya. Beliau sangat penyabar, sementara pembawaan beliau halus sekali. Sebenarnya, di balik kehalusan itu, tersimpan sikap keras dan temperamental. Hanya berkat riadah latihan yang panjang, beliau berhasil meredam sifat cepat marah itu dan menggantinya dengan sifat sabar luar biasa. Riadah telah memberi beliau kekuatan dan hebat untuk mengendalikan amarah. Beliau, misalnya, dapat menahan amarah ketika disorongkan oleh seorang santri hingga hampir terjatuh. Padahal, santri itu telah melanggar aturan pondok, yaitu tidak tidur hingga lewat pukul 9 malam. Waktu itu hari sudah larut malam. Beliau disorongkan karena dikira seorang santri, sudah malam, ayo tidur. Jangan sampai ketinggalan salat subuh berjamaah, kata beliau dengan suara halus sekali. Beliau juga tidak marah mendapati buah-buahan di kebun beliau habis dicuri para santri, dan ayam-ayam ternak beliau ludah dipotong mereka. Pokoknya, barang-barang di sini, kalau ada yang mengambil makan, berarti bukan rezeki kita, kata beliau. Pada saat-saat awal beliau memimpin pondok Salafian, seorang tetangga sering melempari rumah beliau. Ketika tetangga itu punya hajat, beliau menyuruh seorang santri membawa beras dan daging ke rumah orang tersebut. Tentu saja orang itu kaget, dan sejak itu kapok, tidak mau mengulangi perbuatan usilnya tadi. Beliau juga tidak marah ketika seorang yang hasut mencuri daun pintu yang sudah dipasang pada bangunan baru di pondok. Melalui riadah dan mujahadah memerangi hawa nafsu yang panjang, beliau telah berhasil membersihkan hati beliau dari berbagai penyakit. Tidak hanya penyakit takabur dan amarah, tapi juga penyakit lainnya. Beliau sudah berhasil menghalau rasa iri dan dengki. Beliau sering mengarahkan orang untuk bertanya kepada kiai lain mengenai masalah tertentu. Sampean tanya saja kepada Kiai Gofur, beliau ahlinya, kata beliau kepada seorang yang bertanya masalah fikih. Beliau pernah marah kepada rombongan tamu yang telah jauh-jauh datang ke tempat beliau dan mengabaikan kiai di kampung mereka. Beliau tak segan memberikan sejumlah santrinya kepada KH Abdurrahman yang tinggal di sebelah rumahnya, dan kepada Ustaz Sholeh, keponakannya, yang mengasuh pondok pesantren Hidayatus Salafian. Menghilangkan rasa takabur memang sangat sulit, terutama bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu dan pengaruh. Ada yang tak kalah sulitnya untuk dihapus, yaitu kebiasaan menggunjing orang lain. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Bahkan para kiai yang memiliki derajat tinggi pun umumnya tak lepas dari penyakit ini. Apakah menggunjing kiai saingannya atau orang lain? Kiai Hamid, menurut pengakuan banyak pihak, tak pernah melakukan hal ini. Kalau ada orang yang hendak bergunjing di depan beliau, beliau menyingkir. Sampai KH Ali Masyum berkata, wali itu ya Kiai Hamid itulah. Beliau tidak mau menggunjing rasani orang lain. Kiai Hamid, seperti para wali lainnya, adalah tiang penyangga masyarakatnya, tidak hanya di Pasuruan, tapi juga di tempat-tempat lain. Beliau adalah sekoguru moralitas masyarakatnya. Beliau adalah cermin untuk melihat borok-borok diri, beliau adalah teladai, beliau adalah panutan. Beliau dipuja, di mana-mana dirubung orang, kemana-mana dikejar orang, walaupun beliau sendiri tidak suka, bahkan marah, kalau ada yang mengkultuskan beliau.
Tanggal 9 Rabiul Awal 1403 beliau berpulang ke Rahmatullah. Umat menangis, gerak kehidupan di Pasuruan seakan terhenti, ratusan ribu orang membanjiri Pasuruan, memenuhi relung Masjid Agung Al-Anwar dan alun-alun serta memadati gang dan ruas jalan. Beliau dimakamkan di belakang Masjid Agung Pasuruan. Ribuan umat menziarahinya setiap waktu mengenang jasa dan cinta beliau kepada umat. Seperti kebanyakan para kiai, Kiai Hamid banyak memberi ijazah wirid kepada siapa saja. Biasanya ijazah diberikan secara langsung, tapi juga pernah memberi ijazah melalui orang lain. Di antara ijazah beliau adalah 1. Membaca surat Al-Fatihah 100 kali tiap hari. Menurutnya, orang yang membaca ini bakal mendapatkan keajaiban-keajaiban yang tak terduga. Bacaan ini bisa dicicil setelah sholat subuh 30 kali, selepas sholat duhur 25 kali, setelah asyar 20 kali, setelah maghrib 15 kali, dan setelah isya 10 kali. 2. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali sehari semalam. 3. Membaca sholawat 1000 kali. Tetapi yang sering diamalkan Kiai Hamid adalah shalawat nariyat dan munjiat. 4. Membaca kitab Dalailul Khairat, kitab yang berisi kumpulan shalawat. 5. Wirid rutin Al-Ward Al-Latif dan Ratib Al-Haddad, 2 wirid yang diajarkan oleh Kiai Hamid dan diwariskan hingga sekarang kepada para santri dan keluarganya. Terakhir, berikut syair doa beliau yang pernah dimuat di KWA. Wahai Tuhan kami mengakui telah berbuat dosa. Sungguh kami telah melampaui batas dan kami hampir masuk neraka lado. Maka berilah kami taubat, sucikanlah kami dari segala dosa. Tutuplah segala keburukan kami, amankanlah dari segala ketakutan. Wahai Tuhan, ampunilah orang tua kami dan anak-anak kami. Ampunilah keluarga, teman-teman, dan semua saudara. Ampunilah kekasih, tetangga, dan semua sahabat. Serta semua muslim. Wahai Tuhan, semoga Kau dengar, Kau kabulkan. Dengan anugerah, kemurahan, dan kemuliaan-Mu, bukanlah sebab usaha kami. Dengan wasilah Rasul terpilih, kami peroleh segala permintaan. Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada Rasul sebanyak bijian sebanyak-banyaknya. Kepada dan keluarganya sebanyak rintikan hujan yang turun. Segala puji bagi Allah dari permulaan dan penghabisan. Wallahu a'lam.